Bapak Ibu saudara terkasih, Shalom. Kita berjumpa lagi di Jumat siang ini untuk beribadah bersama dengan seluruh saudara-saudara dalam lingkup Sekolah Abdi Wacana. Untuk memulai ibadah kita di Jumat siang ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 353, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu atas diri kami dan keluarga kami Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika Engkau memakai kami dalam lingkup Sekolah Abdi Wacana Tuhan, Tuhan telah tempatkan kami di sini untuk mendampingi anak-anak kami untuk belajar Tuhan. Tuhan, kami yang hendak mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, melalui sapaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 10. Injil Yohanes 10 ayat 10. Yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membacanya, namun juga menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, belakangan ini kita sering mendengar orang mengeluh. Terlebih dalam masa pandemi, banyak orang yang pekerjaannya berkurang, bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, di siang hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa jati diri kita adalah berdasarkan misi dari Tuhan. Sehingga pertanyaannya, Bapak Ibu saudara kasih di siang hari ini, sudahkah kita memiliki misi pribadi kita? Nah, pembacaan firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus secara yakin menyatakan misinya adalah Ia datang supaya
kita semua memiliki hidup, bahkan memiliki hidup secara berlimpah-limpah, secara berkelimpahan. Nah, ketika kita banyak mengeluh, Bapak Ibu seterkasih, itu menandakan bahwa kita belum memiliki misi pribadi. Karena apa? Lihatlah, semua makhluk hidup memiliki tugas. Tumbuhan, binatang. Namun yang menarik Bapak Ibu, saudara terkasih, hanya umat manusialah yang memberi label sebuah predikat yang tidak enak didengar, yaitu apa? Pengangguran, atau bahasa Inggrisnya unemployment. Hanya manusia yang menganggur. Kalau kita lihat binatang, tumbuhan, tidak ada yang menganggur. Mereka memiliki tugas masing-masing. Bahkan kita bisa mencontoh seekor lebah yang berdengung dengan selalu semangat dari kuntum bunga yang satu ke kuntum bunga yang lain mencari madu. Nah, kita bisa belajar dari lebah tersebut. Di satu sisi yang lain, Bapak Ibu saudara kasih, bila kita cari tahu gitu ya, di googling atau di mana saja, budget terbesar, anggaran terbesar, perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan multinasional, budget terbesarnya apa? Ya, belanja iklan. Mereka mampu membelanjakan miliaran rupiah untuk belanja iklan. Yang nomor dua, Bapak Ibu saudara kasih, mereka juga bermiliar-miliar rupiah mengeluarkan untuk anggaran menentukan misi perusahaan. Akan kemanakah mereka? Nah, kita pun demikian. Kita pertama-tama harus menetapkan misi pribadi kita. Kembali, ketika Yesus memiliki misi, aku datang untuk memberi kehidupan, supaya mereka hidup, supaya yang percaya kepadaku hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih, setiap ucapan dia, setiap firman-Nya, setiap karyanya, setiap pelayanannya selalu bermuara kepada memberi kehidupan. Contoh, dia selalu menyebut bahwa akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, dan akulah gembala yang baik. Karena apa? Aku pintu, aku pokok anggur yang benar, aku gembala yang baik. Muaranya satu, tujuannya satu, adalah untuk memberikan kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Dan Bapak Ibu saudara kasih, Yesus sebagai Tuhan kita juga sekaligus sebagai teladan kita. Dia selalu mampu mendeskripsikan, menjelaskan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mampu menjelaskan dirinya sendiri, seperti tadi, akulah pintu, akulah pokok anggur yang benar, akulah gembala, aku adalah jalan. Nah, dia mampu memiliki pengenalan diri yang baik. Dan yang kedua, dia memiliki self-esteem, harga diri yang baik. Kita dapat bercermin dari teladan Yesus. Kita pun juga diharapkan, bahkan harus menemukan misi pribadi kita, sehingga kita tidak jadi gampang mengeluh. Karena apa? Karena kita tahu bahwa misi pribadi kita sesuai dengan kehendak Allah. Bukan misi ekonomi, bukan misi orang lain, tapi misi pribadi kita dengan Allah. Caranya seperti apa? Dengan menemukan apa yang menjadi
talenta kita, apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi hasrat terbesar kita. Dengan kata lain, dengan kata sehari-hari, gue mau mati untuk ngelakuin ini. Itulah misi. Saya mau mati untuk melakukan ini. Tidak tergantung alasan ekonomi, tidak tergantung apa, namun itu adalah berdasarkan refleksi kita dengan Tuhan. Saya mau melakukan ini. Bahkan kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saya mau melakukan ini. Karena ini adalah hasil refleksi saya pribadi dengan Tuhan. Terakhir, Bapak Ibu, Saudara terkasih, misi Abdi Wacana sungguh baik. Pertama, menumbuhkan cinta kasih peserta didik. Kedua, mencerdaskan peserta didik. Dan misi yang ketiga, mewujudkan potensi terbaik peserta didik. Dari 3 misi tersebut, maka terwujudlah visi Abdi Wacana. Yaitu apa? Visinya, generasi Indonesia yang takut akan Tuhan, generasi Indonesia yang cerdas, dan generasi Indonesia yang berdaya guna bagi keluarga, bagi negara, bagi lingkungan, bahkan bagi dunia. Sehingga Bapak Ibu, Saudara terkasih, merefleksikan misi Tuhan Yesus yang mengatakan, aku datang supaya orang memiliki hidup. Juga dengan misi Abdi Wacana untuk mencerdaskan anak-anak sekitar Gunung Sindur. Nah, tugas terakhir kita adalah menemukan misi pribadi kita. Tentu kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Seperti Mother Teresa berkata, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak Ibu Saudara kasih, selamat berproses menemukan misi Anda supaya kita semua dapat mewujudkan misi Abdi Wacana, mencerdaskan peserta didik, menumbuhkan cinta kasih peserta didik, dan juga mewujudkan potensi terbaik peserta didik kita. Firman Tuhan memberkati kita di Jumat siang hari ini. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Untuk menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita responi dengan mengangkat pujian PKJ 177, Aku Tuhan Semesta Alam. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau menyapa kami dengan misi dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus bersabda, aku datang untuk memberi kehidupan
bahkan kehidupan yang berlimpah-limpah dalam diri kami Tuhan. Kami hendak mencontoh misi-Mu ya Tuhan. Khususnya kami sebagai komunitas di Abdi Wacana, Sekolah Abdi Wacana Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk mencerdaskan peserta didik, menumbuhkan cinta kasih dalam hati mereka. Juga ya Tuhan, mewujudkan potensi terbaik mereka dalam kehidupan mereka yang masa yang akan datang. Tuhan, di siang hari ini kami hendak bersatu hati mendoakan seluruh orang tua mereka ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan, dalam keadaan pandemi ini Tuhan, berikanlah berkat-Mu, berikanlah apa yang mereka lakukan berhasil Tuhan, sehingga keluarga mereka tercukupi nafkahnya Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi para pengurus Yayasan Abdi Wacana. Tuhan, sertai setiap upaya, sertai setiap perjuangan dalam mencari biaya operasional Tuhan yang tidak sedikit. Tuhan juga dapat mengetuk hati para donatur di tengah masa-masa yang serba sulit ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau terus setia dalam mendampingi kami. Sehingga Bapa, terus pakailah para donatur di tengah keterbatasan mereka. Namun berikanlah mereka juga hati yang selalu ingat akan Abdi Wacana, sehingga kami tahu Tuhan mencukupkan melalui tangan para donatur tersebut. Juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua, pengurus, guru, karyawan yang lain Tuhan. Jauhkanlah kami dari setiap potensi virus corona Tuhan. Ajar kami terus mengikuti protokol Tuhan. Selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjaga jarak kami dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu siang hari ini. Kiranya Engkau terus memberikan peneguhan, kekuatan bagi kami untuk melakukannya dan menemukan misi-misi pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, mengucap syukur, serta menutupnya dalam doa yang Tuhan Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kini kembalilah ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudara terkasih, ibadah Jumat siang kita telah selesai. Terus jangan lupakan protokol kesehatan, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, dan juga jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona.
Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat.